Di dunia yang seharusnya penuh dengan persahabatan, seringkali kita menemukan bayangan gelap bernama intimidasi. Ini bukan hanya tentang kata-kata kasar atau pukulan, tetapi juga luka tak terlihat yang menghancurkan hati dan pikiran. Dalam perjalanan ini, kita akan menyelami cerita tentang keberanian, luka, dan perjuangan untuk mengatasi rasa takut. Karena setiap suara sekecil apapun layak untuk didengar. Kenalkan, nama saya Serina. Di sini saya berperan sebagai guru BK di film yang berjudul Masa Kelam Berakhir Damai. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Bella Puspita. Di sini saya berperan sebagai wali kelas di film yang berjudul Masa Kelam Berakhir Damai. Perkenalkan, nama saya Elsa, saya berperan sebagai pembuli. Perkenalkan, nama saya Puspita Dewi, saya berperan sebagai pembuli. Perkenalkan, nama saya Putra Jaramdani, berperan sebagai pembuli. Perkenalkan, nama saya Edward Rifa, berperan sebagai pembuli. Perkenalkan, nama saya Kudikin. Di sini saya berperan sebagai pembela pembuli. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri. Saya berperan sebagai teman dekatnya Iti. Perkenalkan, nama saya Nina Masjawati yang berperan sebagai korban bully. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Yatima. Perkenalkan, nama saya Yono Kordewati. Di sini kami sebagai penulis naskah Masa Kelam Berakhir. Halo, perkenalkan saya Gusti Ayu Meta. Saya sebagai sutradara dan narator dalam film Masa Kelam yang Berakhir Damai. Perkenalkan, nama saya Flora Yunita. Saya di sini berperan sebagai kameramen dan editor dalam film yang berjudul Masa Kelam yang Berakhir Damai. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Meta sebagai narator. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk menyelami kisah yang mungkin terasa dekat namun sering terabaikan. Kisah tentang keberanian melawan ketidakadilan, tentang pentingnya menghentikan perundungan dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih peduli. Dalam hal ini, saya akan menampilkan sebuah video yang bertemakan anti-bullying. Sebelum kita masuk ke videonya, saya akan memberikan sedikit informasi terkait bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan seseorang secara berulang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti, merendahkan, dan mengintimidasi orang lain. Dari bullying tersebut, kita perlu mengetahui apa saja bentuk-bentuk bullying. Yang pertama yaitu bullying fisik, di mana perilaku melibatkan tindakan kekerasan terhadap tubuh atau barang milik orang lain. Contohnya seperti menendang, menampar, mendorong. Yang kedua yaitu bullying verbal, di mana perilaku tersebut menyakiti melalui kata-kata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti mengejek atau menghina penampilan, kemampuan, atau latar belakang korban. Yang ketiga yaitu bullying sosial, di mana upaya merusak hubungan reputasi korban. Contohnya seperti menyebarkan gosip atau rumor buruk dan mempermalukan korban di depan umum. Yang keempat yaitu cyberbullying atau bullying daring, di mana bullying yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, melalui pesan atau teks dan email. Contohnya seperti memposting foto atau video untuk mempermalukan korban. Dari bentuk-bentuk bullying tersebut dapat kita ketahui bahwa bullying disebabkan oleh beberapa faktor yang biasanya melibatkan kombinasi dari berbagai faktor. Yang pertama yaitu faktor individu, seperti kurangnya empati. Perilaku mungkin kurang memahami atau peduli tentang perasaan orang lain. Yang kedua, pengaruh emosi negatif, seperti pelaku mungkin memiliki masalah pribadi seperti kemarahan, kecemburuan, atau frustasi. Yang kedua yaitu faktor lingkungan sekolah, seperti budaya persaingan. Sekolah atau lingkungan yang terlalu kompetitif dapat memicu perilaku saling menjatuhkan. Yang kedua yaitu kelompok pertemanan yang buruk. Tekanan dari teman sebaya atau peer pressure seringkali membuat seseorang melakukan bullying agar bisa mendapatkan dan diterima dalam kelompok tertentu. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan keluarga, seperti kekerasan dalam keluarga. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh kekerasan atau konflik sering memicu
melakukan bullying. Yang kedua yaitu kurangnya kasih sayang. Anak yang merasa kurang disayangi mungkin menyalurkan frustasinya melalui dan menyakiti orang lain di sekitarnya. Yang keempat yaitu faktor pengaruh media, seperti media sosial atau eksposur pada kekerasan. Korban bullying juga sering menunjukkan tanda-tanda baik secara fisik, emosional, maupun perilaku. Adapun tanda-tanda yang wajib kita ketahui, yang pertama yaitu tanda fisik, seperti adanya luka memar atau lecet tanpa adanya alasan yang jelas. Yang kedua yaitu tanda emosional, seperti korban menjadi lebih murung, cemas, atau sering menangis tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga yaitu tanda perilaku. Korban biasanya menghindari teman, keluarga, atau kegiatan sosial. Yang keempat yaitu tanda di media sosial. Korban biasanya berusaha menghindari dunia maya karena sering muncul dan menjadi korban cyberbullying. Dari tanda-tanda tersebut, kita perlu mengetahui bagaimana solusi dan pencegahan bullying yang terjadi di sekolah. Kita dapat melakukan dari berbagai media pendekatan. Yang pertama yaitu edukasi dan kesadaran, seperti melakukan sosialisasi tentang bullying, penguatan karakter, dan kampanye anti-bullying di sekolah. Yang kedua yaitu aturan yang tegas, seperti menaati peraturan sekolah, melakukan prosedur pelaporan. Yang ketiga yaitu dukungan psikologis, seperti melakukan layanan konseling dan pendekatan kepada pelaku. Yang keempat yaitu lingkungan sekolah yang positif, seperti melakukan kegiatan kelompok dan pengawasan guru. Yang kelima yaitu peran orang tua, seperti melakukan komunikasi terhadap keluarga. Dan yang kedua, melakukan dan adanya dukungan moral dari orang tua. Baiklah, itu tadi sedikit penyampaian informasi yang saya dapat berikan terkait dengan bullying. Dengan begitu, saya mengangkat judul Masa Kelam yang Berakhir Damai. Selamat menyaksikan. Lihat deh, ada anak yatim piatu nih, kayak nggak ada tujuan hidup banget ya. Pantasan aja nggak ada yang mau berteman sama dia. Udah nggak punya orang tua, nggak punya teman juga. Sampah. Kalian tahu nggak? Dibilang-bilang sih katanya anak ini memang pembawa sial, pantas aja ditinggal sama orang tuanya. Hai Setiawati, lagi makan sendiri. Pantas saja. Siapa juga yang mau berteman sama kamu? Ya, siapa juga mau berteman dengan kau, orang miskin, yatim. Bener banget, pantas aja nggak punya teman. Coba lihat pakaiannya, busut. Nggak ada yang peduli, dasarnya yatim. Yatim, jatuh, jelek, jamet, yatim.
Kau mau kemana? Ada yang peduli kalau kau hilang. Kalian sudah keterlaluan, berhenti. Kau ngapain bela dia? Kamu harus ikut campur deh. Mau senasib Setiawati. Ini lu diam aja deh anjing. Kalian sudah keterlaluan, tahu nggak? Ayo. Ada apa ini? Kami ada melaporkan kasus. Silahkan duduk dulu. Mau melaporkan sesuatu. Setiawati terus-terusan dibully oleh Fitra, Puspita, Elsa, dan Riva, Bu. Iya Bu, kami sudah nggak tahan lagi melihat Setiawati diperlakukan seperti ini. Ini keterlaluan. Terima kasih sudah memberitahu saya, Kikin, Tiara. Sekarang kalian boleh kembali ke dalam kelas. Saya akan memanggil Ibu Serina selaku guru BK untuk membantu menangani kasus ini. Terima kasih Bu. Oke, selamat siang anak-anak. Mohon tenang sebentar. Di sini saya akan menyelesaikan masalah karena ada teman kalian yang menyampaikan bahwa di kelas ini ada pembulian. Baik, di sini saya akan meluruskan masalah ini. Oke, untuk Puspita, Elsa, Riva, dan Fitra silakan maju ke depan. Dan Setiawati, Tiara, Titin, silakan maju ke depan. Apa kalian sadar dengan apa yang kalian lakukan kepada Setiawati? Apa kalian pernah berpikir bagaimana perasaannya? Ini cuma bercanda, Bu. Ini bukan bercanda. Jika ini tidak diselesaikan, maka kalian akan menghadapi konsekuensi yang serius. Kalian membuat orang lain merasa tertekan. Setiawati, kami minta maaf ya, kami tidak ada niat untuk menyakitimu seperti ini. Semoga kamu bisa memaafkan kami. Ya, maafkan kami. Kami cuma bodoh dan nggak bisa berpikir panjang. Maafkan kalian, cuma berharap kita bisa lebih baik ke depannya.